Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, walaupun kita masih tetap belajar jarak jauh atau PJJ. Insya Allah kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian sebagai murid MTS Fatimatul Amin. Di sini Ibu akan coba menjelaskan, yaitu materi pada bab yang kedua tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Islam yang ada di Indonesia, di sini yang pertama adalah kerajaan Islam di Sumatera. Lalu nanti yang kedua adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan Islam di Sulawesi, dan kerajaan Islam di Pulau Maluku. Nah, untuk bab kali ini Ibu akan menjelaskan kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Pengaruh Islam yang merasuk dan mengakar serta tersebar luas di kalangan penduduk ini menyebabkan tatanan Islam dapat mendominasi kehidupan masyarakat setelah melalui proses yang panjang. Akhirnya berdirilah kerajaan Islam yang pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai di daerah pesisir di Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad 11 Masehi. Tokoh pendirinya adalah Meru Khair. Kerajaan Samudra Pasai berada di daerah pesisir sebelah timur laut Aceh. Dalam catatan sejarah, kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Pemerintahan kerajaan Samudra Pasai ini terdiri dari dua dinasti. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Merah Khair dan yang kedua adalah dinasti Merah Silu. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Merah Khair, kemudian beliau menjadi raja pertama yang bergelar Maharaja Mahmud Shah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Sepeninggal Merah Khair, kekuasaan dipegang oleh Maharaja Mansur Shah yang memimpin yang berkuasa selama 55 tahun, yaitu pada tahun 1078 Masehi sampai 1133 Masehi. Setelah Maharaja Mansur Shah meninggal, digantikan oleh Maharaja Gyansuddin Shah. Ia berkuasa selama 22 tahun, 1133 Masehi sampai 1155 Masehi. Selanjutnya, raja yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai adalah Meroh Noi yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa selama 55 tahun. Maharaja Nuruddin juga dikenal dengan nama Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari negeri Mesir yang diberi tugas sebagai Laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Maharaja Nuruddin ini tidak mempunyai keturunan, maka setelah ia meninggal dunia, terjadilah kekacauan karena adanya perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah dinasti Merah Silu. Disebut dinasti Merah Silu ini karena penguasa pertama dinasti ini adalah Merah Silu dengan gelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Merah Silu ini merupakan keturunan Raja Perlak yang sekarang dikenal sebagai Malaysia. Penataan sistem pemerintahan, angkatan perang, laut, dan udara tertata sangat rapi. Kerajaan pada dinasti ini mengalami masa keemasan setelah pelabuhan Pasai dibuka. Secara politik, hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dengan Perlak berjalan harmonis. Apalagi kerajaan Merah Silu ini menikahi putri Raja Perlak yang bernama Ganggasari. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. Pertama,
Sultan Malik As-Saleh yang berkuasa dari tahun 1285 Masehi sampai 1297 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Zahir yang berkuasa dari tahun 1297 Masehi sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 Masehi sampai 1345 Masehi. Yang keempat, Sultan Mansur Malik Zahir yang berkuasa dari tahun 1345 Masehi sampai 1346 Masehi. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Zahir yang berkuasa dari tahun 1346 Masehi sampai 1383 Masehi. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin yang berkuasa dari tahun 1383 Masehi sampai 1403 Masehi. Ketika Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Zainal Abidin, kerajaan ini berkembang dengan pesat dan wilayah kekuasaannya mencakup Kedah di Semenanjung Malaya. Sultan Zainal Abidin ini adalah raja yang sangat aktif, yaitu dalam menyebarkan agama Islam ke daerah Pulau Jawa dan Sulawesi. Ia mengirimkan para ahli dakwah yang kesohor, contohnya adalah Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Puncak kebesaran kerajaan Samudra Pasai ini terjadi pada pertengahan kedua abad ke-14 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan salah satu negara yang sangat besar dan juga disegani, sehingga negara ini mempunyai peran yang cukup penting dalam bidang politik dan juga berperan dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Salah satu hal yang menyebabkan kerajaan Samudra Pasai menjadi negara yang berkembang dengan cepat adalah penerapan syariah Islam. Hukum Islam menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, besar kerajaan Samudra Pasai yang bernapaskan Islam tersebut tidak banyak meninggalkan kebudayaan yang bercorak Islam. Beberapa peninggalan kebudayaan Samudra Pasai justru berasal dari luar. Menjelang tahun 1521 Masehi, perekonomian kerajaan Samudra Pasai mengalami kemerosotan karena adanya konflik-konflik intern, kondisi sosial politik yang tidak menentu, dan perekonomian yang tidak stabil. Nah, ini dimanfaatkan oleh tentara Portugis untuk menyerangnya. Maka pada tahun 1521 Masehi, kerajaan Samudra Pasai runtuh. Yang kedua adalah kerajaan Malaka. Selain kerajaan Samudra Pasai, ada lagi sebuah kerajaan Islam di Sumatera pada saat itu, yaitu kerajaan Malaka. Daerah kekuasaan kerajaan Malaka ini meliputi wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Raja-raja yang menduduki tahta kerajaan Malaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Iskandar Shah. Iskandar Shah ini merupakan raja pertama yang memerintah kerajaan Malaka, dan Iskandar Shah semula seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang ketika terjadi perang Paregreg, beliau melarikan diri karena kalah dengan pertempuran. Ia bersama pengikutnya melarikan diri ke Semenanjung Malaya, kemudian membangun kerajaan baru, dan kerajaan itulah kemudian diberi nama Malaka. Raja Iskandar Shah ketika belum memeluk Islam bernama aslinya adalah Paramisora. Masa pemerintahan Iskandar Shah berlangsung pada tahun 1396 Masehi sampai 1414 Masehi. Pada masa itu, kerajaan Malaka mengalami kemajuan yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi, sehingga kerajaan ini termasuk salah satu kerajaan Islam terbesar yang diakui
dan juga disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Yang kedua adalah Muhammad Iskandar Shah. Raja yang menggantikan Iskandar Shah ini adalah putra mahkota yang bernama Muhammad Iskandar Shah. Kerajaan Malaka ini merupakan kerajaan maritim karena letaknya yang ada di daerah pesisir yang strategis. Dilihat dari posisi ini, maka pemasukan utama kerajaan Malaka ini berasal dari hasil laut. Dari letak dan struktur masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan nelayan, memungkinkan pola kehidupan sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh pola hidup kelautan atau maritim. Kehidupan masyarakat kerajaan Malaka ini sangat terpengaruh oleh budaya Melayu dan Islam. Setidaknya di sini ada dua alasan yang menyebabkan hal tersebut. Alasan pertama disebabkan letak kerajaan Malaka berada di Semenanjung Malaka yang merupakan tempat asal rumpun bangsa Melayu. Lalu alasan yang kedua adalah adanya faktor agama Islam yang disebarkan oleh para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Nah, di sini sehingga mempengaruhi kebudayaan masyarakat Malaka. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1511 Masehi. Pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau sekaligus juga sebagai raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau memerintah dari tahun 1511 sampai 1530 Masehi. Berdirinya kerajaan terkait erat dengan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Ketika Sultan Ali Mughayat Shah memerintah, Kerajaan Malaka ini jatuh ke tangan Portugis. Akibatnya komunitas dagang Asia bubar dan sebagian besar menetap di Aceh Darussalam. Pada tahun 1520 Masehi, Ali Mughayat Shah ini mengadakan ekspansi politik. Nah, dari kebijakan itu, maka kerajaan Aceh Darussalam mampu menguasai wilayah-wilayah lain. Semeninggal Sultan dari Ali Mughayat Shah, pucuk pimpinan negeri ini berpindah kepada putranya dengan gelar Sultan Salahuddin. Tetapi dalam memerintah kerajaan Sultan Salahuddin tidak sehebat ayahnya, sehingga kerajaan Aceh Darussalam berada pada kondisi surut. Penguasa pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam sesudah Sultan Salahuddin adalah sebagai berikut. A. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang B. Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Beliau memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Yang C. Setelah Sultan Iskandar Muda. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda meninggal, Raja Kerajaan Aceh Darussalam dipegang oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Sani. Lalu yang selanjutnya adalah putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultana Tajul Alam Sapiatuddin Shah. Beliau di sini memerintah pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Sultana ini adalah gelar untuk Raja Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam jangka 59 tahun berikutnya, Kerajaan Aceh Darussalam dipegang oleh para wanita yang bergelar sultana. Cukup sampai di sini. Tugas kalian adalah membaca dan menyimak video yang Ibu kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.